Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana komunikasi serial antara Arduino dengan board microcontroller. Komunikasi serial antara Arduino dan komputer dapat dilakukan melalui port USB. Salah satunya adalah untuk mengirimkan atau mengupload sketch pada board microcontroller, baik itu Arduino maupun .mcu. Tetapi fungsinya tidak hanya sebatas itu saja. Board microcontroller itu tidak hanya bisa mengolah data dari pin input-output secara independen. Hasil dari pengolahan data ini juga bisa dapat dikomunikasikan dengan komputer menggunakan komunikasi serial, yaitu salah satunya menampilkan hasil dari pengolahan data tersebut melalui serial monitor pada IDE Arduino. Untuk pembahasan tentang komunikasi serial bisa dilihat pada video sebelumnya dengan link yang ada di sudut kanan atas. Komunikasi serial antara board microcontroller dengan PC atau komputer bisa digunakan fasilitas serial monitor yang ada pada IDE Arduino. Serial monitor ini adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk mengontrol ataupun memonitor hal-hal tertentu yang ada pada microcontroller board. Selain itu, bisa juga untuk digunakan komunikasi antara board microcontroller dengan perangkat lain. Salah satu contoh fungsi dari serial monitor adalah menampilkan nilai sensor tanpa menggunakan tambahan hardware lain, misalnya modul LCD. Jadi nilai sensornya cukup ditampilkan melalui serial monitor di IDE Arduino. Bagaimana menggunakan serial monitor yang ada pada IDE Arduino? Pertama yaitu pada sketch program itu harus diawali dengan serial begin. Lalu 9600 ini adalah kecepatan transfer datanya. Jadi 9600 pada sketch di sini itu harus sama dengan baud rate itu pada serial monitor, sehingga transfer data antara IDE Arduino dengan board microcontrollernya sinkron. Serial begin ini berguna untuk memulai komunikasi serial pada board microcontroller yang kita gunakan, dan serial begin ini harus ditempatkan pada void setup. Lalu untuk menampilkan data bisa menggunakan sintaks serial print atau serial print line. Nah, ini terdapat pada void loop. Untuk mengakses atau membuka tab serial monitor itu bisa diakses melalui tab tools, lalu serial monitor, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift M. Kita coba sebuah program sederhana untuk menampilkan kata-kata tertentu ke serial monitor pada board non-MCU. Di sini kita pastikan dulu sudah terkoneksi boardnya. Dicek. Oke, COM5 ya. Di void setup dimulai dengan serial begin. Di sini baud rate-nya kita gunakan 9600. Lalu pada void loop serial print line, bisa menggunakan print atau print line sesuai dengan kebutuhan. Lalu karakter yang akan kita munculkan atau yang kita tampilkan melalui serial monitor misalnya adalah ya kata-kata legend para programmer, hello world, tutup tanda kutip, tutup kurung, lalu kasih delay, delaynya terserah, di sini kita kasih 500, lalu upload ke board microcontrollernya. Setelah selesai, kita bisa akses serial monitor melalui tab tools, serial monitor, atau shortcut Ctrl Shift M,
atau pada icon serial monitor pada tab atau pada icon di IDE Arduino. Kita lihat di sini tampil tulisan Hello World setiap setengah detik karena delaynya di sini dibuat 500. Seperti itu dasar bagaimana mengirimkan data hasil pengolahan dari board microcontroller melalui serial monitor. Selanjutnya kita akan bahas tentang library, karena sensor DHT11 yang akan kita gunakan nanti itu membutuhkan library. Library ini sama seperti library yang digunakan pada bahasa pemrograman C atau C++, yaitu merupakan sekumpulan fungsi yang bisa digunakan dan memudahkan untuk menyederhanakan program. Misalnya beberapa modul atau beberapa sel atau beberapa modul sensor yang ada itu membutuhkan library. Sehingga ketika kita memprogram atau membuat programnya, cukup dipanggil fungsi-fungsi yang kita butuhkan pada program tersebut dan menambahkan atau mengincludekan library pada sketch-nya. Library sebenarnya bisa dibuat sendiri jika kita paham atau kita punya kemampuan untuk membuat sebuah fungsi dari program, atau bisa didapatkan di GitHub, forum-forum Arduino, atau bisa pada vendor atau pembuat sel dan modul sensor atau pada produsennya. Ini salah satu kelebihan Arduino, karena softwarenya bersifat open source, maka banyak library-library yang diciptakan oleh programmer di seluruh dunia itu dibagikan secara gratis di forum-forum maupun di GitHub. Kita tinggal cari apa library yang kita butuhkan. Nah, untuk memasukkan atau menambahkan library ke dalam IDE Arduino juga ada beberapa cara. Bisa kita download, lalu kita masukkan ke folder pada program files, atau bisa kita cari melalui library manager. Cara ini komputer harus terkoneksi ke internet. Untuk menambahkan library menggunakan library manager, pertama komputer atau PC atau laptop itu harus terhubung ke internet. Lalu pada sketch, include library, kita pilih manage library. Setelah library manager tampil, tinggal diketikkan kita membutuhkan library apa. Misalnya nanti kita akan membutuhkan library DHT11 karena nanti kita akan menggunakan DHT11 sebagai sensor. Ketikkan DHT11 lalu tekan enter dan keluar hasil pencarian untuk DHT11, dan ini semua berlaku untuk semua versi sensor DHT. Untuk kali ini kita membutuhkan yang DHT sensor library, pastikan ini sudah diinstal. Kalau ini kebetulan sudah diinstal, ini statusnya install. Kalau belum diinstal, nah di sini akan tampil tombol untuk instalasi. Di sini saya akan pembaharui versinya. Pilih DHT sensor library. Ketika kita menginstal library atau menambahkan library pada IDE Arduino, biasanya itu akan ada beberapa example atau contoh program yang ikut dalam library-nya. Contoh atau example programnya bisa kita lihat di example. Lalu kita cari di sini DHT sensor library. Ini ada dua contoh program di sini yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk memprogram sensor tersebut. Lalu library-nya bisa kita lihat. Di sini library apa saja yang sudah dimasukkan. Di sini ada DHT sensor library untuk ESP. Lalu ada DHT sensor library yang baru tadi kita tambahkan. Oke, selanjutnya adalah sensor DHT11.
Nah, sensor DHT11 tadi library-nya kita sudah masukkan, kita sudah tambahkan library-nya. Secara fisik, tampilan sensor DHT11 itu cukup kecil dengan 3 kaki atau 3 pin. 3 pin ini fungsinya 2 sebagai sumber tegangan atau terhubung ke sumber tegangan, dan 1 sebagai output ke input pin digital pada microcontroller board. Yang menggunakan 4 kaki ini adalah sensor DHT sebelum dipasangkan ke PCB atau belum dipasangkan ke breakout PCB-nya. Sedangkan yang di sebelah ini sudah dipasangkan ke breakout PCB-nya. Jadi cukup dihubungkan sesuai dengan koneksi dari masing-masing pin sensornya. Jadi perhatikan mana yang VCC atau terhubung ke tegangan positif, mana yang terhubung ke negatif atau ke ground, mana yang ke input dari microcontroller board-nya. Jangan sampai polaritas positif dan negatifnya terbalik, yang bisa membuat sensornya rusak. Sensor DHT11 ini merupakan sensor yang berfungsi untuk merasakan match sensing 2 variabel sekaligus, yaitu variabel suhu dan variabel kelembapan. Mempunyai akurasi pembacaan sensor yang cukup akurat dibandingkan sensor-sensor yang lain. Dalam pemrogramannya, DHT11 ini harus disertai library dari DHT11. Selanjutnya kita akan mencoba merangkai sensor DHT11 ke board non-MCU dan menampilkan hasil pembacaan dari sensor ke serial monitor. Rangkaian antara sensor DHT11 dengan non-MCU seperti ini. Yang ini yang menggunakan baseboard, yang ini tanpa baseboard atau hanya menggunakan board non-MCU. Pin atau kaki positif dan negatif itu terhubung masing-masingnya negatif ke ground dan positif ke 3 volt. Jadi karena board non-MCU ini hanya menggunakan atau punya output daya itu hanya 3 volt. Jadi di sini untuk positif dari DHT11 dihubungkan ke 3 volt. Begitu juga yang ada di baseboard terhubung ke 3 volt di sini. Yang negatif ke ground. Ingat, yang menggunakan baseboard itu jangan dihubungkan positif dari sensor DHT11 ke 5 volt jika tidak menggunakan power supply. Jadi jika menggunakan koneksi power supply bisa digunakan 5 volt pada baseboard, tapi kalau hanya menggunakan koneksi USB ke komputer atau ke laptop, itu gunakan yang 3 volt. Lalu untuk yang data output dari DHT11 itu terhubung ke pin digital dari non-MCU. Di sini dihubungkan ke pin D2. Di sini juga D2. Seperti itu gambaran skema rangkaian antara DHT11 dengan non-MCU maupun dengan baseboard non-MCU. Ini sudah dirangkai. Bisa dilihat di sini. Positif dari sensor itu terhubung ke 3 volt. Lalu negatifnya terhubung ke ground. Dan data atau sinyal itu terhubung ke D2. Untuk rangkaiannya sudah selesai kita rakit. Untuk program kita gunakan example atau contoh program yang ada pada DHT11 yang library-nya sudah kita tambahkan tadi, yaitu DHT sensor library itu pada DHT tester. Ini sudah bisa kita coba upload. Nah, pertama sesuaikan terlebih dahulu adalah DHT pin-nya. DHT pin-nya karena tadi kita menggunakan pin D2, di sini tambahkan D2.
ini. Lalu karena kita menggunakan DHT11, kita hapus komen untuk DHT11 dan kita tambahkan komen pada DHT22. Oke, kita coba upload, pastikan sudah terhubung. Sudah selesai upload programnya, kita cek di serial monitor. Di sini saya terbaca humidity, temperatur, heat index, dan temperatur dalam satuan Fahrenheit. Ini setiap setengah detik update. Artinya library dan program yang sudah kita upload ke dalam NodeMCU itu sudah berhasil membaca nilai sensor dari DHT11. Nah, selanjutnya jika kita ingin melakukan editing atau menampilkan satuan atau informasi yang kita butuhkan, tinggal kita edit dari serial printnya. Misalnya di sini kita hanya butuh atau kita ubah jadi kelembaban suhu, lalu heat indexnya kita tidak perlu. Kita coba upload kembali. Oke, sudah selesai. Maka kita cek pada serial monitor, maka akan tampil variabel yang sudah kita edit tadi, yang hanya ingin kita tampilkan, yaitu nilai kelembaban dan nilai suhu. Berikut penjelasan dari sketch DHT yang telah kita coba tadi. Ini merupakan sketch yang sudah disederhanakan, jadi kode-kode sintak-sintak yang tidak perlu sudah dihapus. Di awal program, karena sensor DHT ini membutuhkan library, maka di awal program harus diawali dengan header include DHT.h yang merupakan library dari sensor DHT. Untuk menambahkan library pada sketch di IDE Arduino bisa dengan diketik dengan sintaks pagar include lalu nama library-nya, atau bisa dengan menu sketch include library lalu pilih library yang akan kita tambahkan. Misalnya di sini kita akan tambahkan DHT sensor library, maka di sini otomatis akan ditambahkan include DHT.h. Misalnya kita gunakan yang ini saja, ini kita hapus, dan yang ini tidak perlu. Lalu pada baris selanjutnya adalah untuk mendefinisikan pin digital yang digunakan sebagai inputan dari sensor DHT. Di sini kita menggunakan pin DHT D2 dan tipe dari sensor DHT. Jadi sensor DHT ini ada DHT11, DHT22. Di sini kita harus menentukan tipe sensor yang digunakan, DHT tipe berapa. Sintak DHT pin dan DHT type itu ada di library, fungsinya ada di library. Jadi DHT pin dan DHT type itu ada di library. Untuk membuktikannya bisa kita tes dengan kita nonaktifkan library atau include DHT.h lalu coba di verify. Nah, di sini informasinya
DHT does not name a type. Nah, artinya DHT ini tidak ditemukan tipe dari fungsinya apa, karena library-nya itu tidak disertakan. Lalu kita coba untuk menghilangkan komennya agar library-nya aktif, dan kita coba verify kembali. Nah, tidak ada masalah di Sketch. Untuk inisialisasi awal itu sudah selesai, yaitu library sensornya, lalu pin yang digunakan pada board, lalu tipe dari sensor. Lalu pada fetch setup, karena kita akan menampilkan nilai dari sensor pada serial monitor, maka pertama harus dimulai dari serial begin. Di sini kita buat baud rate-nya 9600. Lalu serial print DHT ini diganti dengan DHT 11. Sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Lalu selanjutnya adalah untuk memulai inisialisasi pada sensor, maka DHT begin. Fungsi ini juga terdapat pada library. Untuk device setup hanya itu yang dibutuhkan untuk di set. Lalu pada void loop terlebih dahulu ditentukan tipe data dari nilai sensor yang akan kita tampilkan. Di sini tipe datanya float, artinya nanti nilai dari sensornya bisa berupa berkoma. Fungsi DHT.read humidity, read temperature, dan read temperature untuk Fahrenheit ini berada pada library. Jadi karena fungsinya sudah ada di library, di sketch pada ID Arduino kita tinggal panggil saja. Ini adalah untuk variabel penampungnya, variabel H untuk humidity, T untuk temperatur, dan F untuk temperatur dalam Fahrenheit. Lalu selanjutnya adalah ini untuk menguji atau menampilkan informasi jika sensornya tidak terbaca atau terjadi error pada sensor. Jika nilai sensor tidak terbaca, maka akan tampil informasi failed to read from DHT sensor. Nah, lalu selanjutnya untuk menampilkan masing-masing nilai pada serial monitor, cukup kita panggil variabel penampungnya tadi. Misalnya untuk kelembapan H, untuk temperatur T. Atau kalau kita butuh untuk menampilkan nilai dalam satuan Fahrenheit, di sini kita tambahkan saja coba upload. Sudah selesai, coba cek. Nah, sudah ada tambahan nilai Fahrenheit atau nilai suhu dalam satuan Fahrenheit. Jadi cukup dipanggil variabel penampungnya yang sudah ada di sini, lalu ditambahkan dengan keterangan atau dengan penjelasan atau labelnya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.